Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama Hartanto dengan NIM 444322081. Di sini saya akan menyelesaikan soal analisis program linear. Ini merupakan soalnya. Soalnya yaitu Anda merupakan seorang manajer produksi PT Arida. Nah, dalam pembuatan alat tangkap, perusahaan itu menggunakan tiga macam mesin. Itu ada mesin A, mesin B, dan juga mesin C. Nah, ini penggunaan mesinnya. Nah, kemudian di sini setiap unit tremel net dikerjakan oleh mesin B selama 3 jam. Kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,5 jam atau setengah jam. Yang kedua itu setiap set net dikerjakan oleh mesin C 2 jam dan diselesaikan oleh mesin A 0,5 jam. Nah, supaya tidak overload, perharinya itu dibatasin. Jadi per hari itu masing-masing untuk ABC itu 4, 10, dan 7 jam. Berarti kurang dari eh, jam tersebut, nggak bisa lebih karena memang dibataskannya eh, seperti itu. Keuntungan yang diinginkan untuk setiap satu unit net adalah 4 juta dan set net adalah 3,2 juta. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, jadi kita untuk mencari keuntungan maksimum, maka jumlah produksi net dan set net harus ditentukan. Ini merupakan fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya itu adalah 4 TN, TN ini net, plus 3,2 SN atau set net. Nah, di sini saya sudah menghitungnya. Saya sudah mencoba untuk membuat grafik dengan menggunakan metode Excel. Yang pertama di sini ada komponen. Nah, komponennya ini tadi seperti yang udah kita lihat itu ada mesin A, mesin B, dan juga mesin C. Nah, kemudian di sini ada produk satu dan produk 2. Nah, P1, P2 ini kita tulis saja P1-nya itu net, P2-nya itu setnet. Sebenarnya sama saja. Nah, kemudian di sini untuk mesin A itu memproduksi net atau TN itu setengah jam per unit. Nih, setengah jam per unit. Nah, kemudian mesin A ini memproduksi setnet 0,5 jam per menit. Nih, mesin A memproduksi setnet 0,5 jam per menit. Kita masukkan ke sini. Nah, untuk batas maksimumnya, untuk batas maksimum mesin A itu adalah 4 karena per hari itu dibatasi 4 jam ya maksudnya. Nah, kemudian untuk mesin B itu produksi net itu 3 jam per unit. Seperti itu dah. Mesin B ini nggak memproduksi set net. Jadi batas maksimum dari mesin B ini 10 jam, lebih panjang waktunya. Jadi di sini kurang kurang dari atau sama dengan 10 jam. Nah, kemudian untuk yang mesin C itu dia tidak memproduksi net, dia hanya memproduksi set net. Nah, produksinya itu 2 jam per unit. Batas maksimumnya 7 jam. Nah, kenapa dia tandanya itu kurang dari atau sama dengan? Jadi kan tadi maksimalnya itu kan 4, 10, dan juga 7 jam. Jadi itu nggak boleh lebih dari jam tersebut gitu. Boleh kurang atau boleh pas, namun nggak boleh lebih dari jam tersebut. Makanya kita menggunakan tanda kurang lebih, kurang dari atau sama dengan seperti itu. Nah, ini untuk keuntungannya, keuntungan per unitnya itu Tremolnet 4 juta dan setnet itu 3,2 juta yang nantinya akan masuk ke dalam fungsi tujuan. Ini merupakan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu berasal dari keuntungan ya, keuntungan 4 4 TN itu maksudnya 4 juta untuk Tremolnet, 3,2 SN itu maksudnya 3,2 untuk setnet. Nah, kemudian di sini ada fungsi batasan. Tadi kan sudah kita buat tabelnya. Di sini fungsi batasannya sudah terlihat ya untuk X dan Y. Jadi Tremolnet ini kita anggap sebagai X dan setnet ini kita anggap sebagai Y. Nah, Tremolnet atau P1 dan setnet P2 eh, untuk mesin A sendiri itu kita permisalkan nih. Kita masuk ke permisalan ya. Ini fungsi batasannya. Oh enggak, kita bahas fungsi batasan dulu. Jadi di sini kan langsung saja gitu 0,5 TN plus 0,75 kurang dari atau sama dengan 4 jam. Nah, yang bawahnya juga sama untuk mesin B dan juga C juga sama. Tinggal kita satukan saja ke samping ya. 3 jam. Nah, karena di sini kosong, berarti kita tidak perlu menulisnya, berarti langsung 3 TN kurang dari atau sama dengan 10 jam. Yang bawah juga sama, berarti dia langsung ke apa namanya? 2 SN, 2 SN
kurang dari atau sampai dengan 7 jam. Itu merupakan fungsi batasannya. Nah, kemudian lanjut ke permisalan ya. Nah, kita ke mesin A terlebih dahulu. Nah, apabila mesin A itu X-nya atau apa namanya, kita misalkan menjadi nol, kita misalkan nol, maka Y-nya itu akan didapat sebesar 5,333 atau 5,33 lah. Nah, 5,33 ini didapat dari kita lihat. Nah, kita lihat pada mesin A, yaitu di sini ada 4 jam. Nah, tadi kan kita misalkan X itu 0, berarti kan TN ini 0 kan? TN ini 0. Oh ya, kita ke fungsi batasan. TN ini 0 berarti ini 0 dong. Nah, 0 kemudian 0,75 SN kurang lebih atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kita mencari si SN ini nih. Kita permisalkan berarti kan SN-nya nemu berarti 4 dibagi 0,75. Maka hasilnya itu 5,33. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita misalkan tadi kan y-nya sudah ketemu sumbu y-nya. Berarti kan di sini tinggal apa namanya kita permisalin aja. Misalkan y-nya itu 0. Kita balik aja. Tadi kan yang awal x 0, kita permisalin 0, sekarang y-nya kita permisalkan 0. Jadi kalau misalkan di sini kita misalkan 0, berarti otomatis pada bagian TN-nya itu sama dengan TN eh, kurang dari atau sama dengan 4 per 0,5. Nah, hasilnya itu 8. Kayak gitu. Nah, untuk mesin B pun sama. Untuk mesin B eh, sama. Jadi untuk mesin B itu langsung karena itu kan udah tinggal 3 TN kurang dari sama dengan 10. Jadi dia langsung langsungnya bisa langsung diketahui nih TN-nya berapa. Jadi tiganya tinggal pindah ke bawah. Jadi TN sama dengan 10 per 3 yaitu 3,3 kayak gitu. Itu untuk TN-nya. Nah, karena kan TN itu kita gunakan di sumbu X ya. Jadi untuk TN-nya di sumbu X seperti itu dan Y-nya itu 0. Nah, untuk mesin C juga sama. Karena di sini diketahuinya SN, berarti kan tinggal kita pindahkan saja. SN 7 per 2, SN-nya sama dengan 3,5. Karena SN ini kita gunakan pada sumbu Y, maka sumbu Y-nya itu 3,5. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuatan grafik ya. Nah, untuk pembuatan grafik, kita perbesar saja. Nah, jadi untuk pembuatan grafik itu caranya pertama kita ke insert. Ini kita hapus terlebih dahulu Pak ya. Hapus. Eh, ini kita ke insert, kemudian kita ke ini, ke apa namanya ini, insert scatter. Kita pilih yang titik ini, kita ubah ke sini. Nah, kemudian kita select data, kita add. Di sini ada misalkan mesin A, mesin A dulu. Nah, seri X dari mesin A itu kan ini 0 dan juga 8. Kita tarik aja ke bawah. Kemudian seri value atau sumbu Y-nya itu yang bagian ini. Jadi kita klik. Oke, nah, seperti ini maka. Bentar. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan yang mesin B, seri value-nya itu 3,333, ininya tuh 0. Salah. Oke, sebentar. Oh, ada kesalahan. Oke, sini sudah ada. Kemudian yang terakhir kita masukkan mesin B, mesin C maksud saya. Sini series X-nya itu 0 dan untuk series Y value-nya 3,5. Nah, di sini. Oke.
Nah, untuk menarik garis pada mesin A itu caranya kita klik titiknya, kemudian kita add trend line. Oke, maka akan tertarik garisnya. Nah, buat yang mesin C dan juga mesin B atau mesin B dan juga mesin C itu kita tarik manual. Tarik manual, kita tarik ke samping menggunakan insert, illustration, kemudian shape, kita tarik manual saja ke samping. Tentunya harus lurus ya. Seperti ini. Kita ubah aja warnanya menjadi hitam untuk yang mesin B. Kemudian untuk yang berikutnya sama, kita tarik garis lurus ke atas seperti ini. Biarkan warnanya biru untuk mesin apa tadi? Ya pokoknya ini mesin B dan juga mesin C. Ya mesin B 3,33 dan mesin C 3,5. Setelah itu karena di sini dia kurang dari atau sama dengan, berarti dia arsirnya ke dalam. Nah, cara mengarsirnya itu kita bisa lakukan seperti ini. Eh, sebentar. Hmm, Kita seperti ini. Jadi ada kurang lebih 5 sudut yang nantinya akan kita cari. Nah, seperti ini bisa kita ubah di file sesuai apa namanya keinginan kita. Kayak ginilah. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut untuk menentukan nih sudut mana yang menjadi keuntungan maksimum gitu. Di sini kan ada 5 sudut ya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D dan juga sudut E. Di sini juga sudah saya buat. Untuk sudut A itu 0,35 karena kan 0, di sini 3,5. Kemudian untuk sudut C itu 0,0. eh, Untuk sudut B maksudnya untuk sudut B itu 0,0 dan untuk sudut C itu 3,33,33 oh ya salah sih 3,33,3 nah seperti itu ya. Nah di sini sebenarnya untuk sudut D dan juga E belum diketahui ya. Nah ini udah saya hitung, jadi harusnya seperti ini. Kita masih belum mengetahui sudut D dan juga sudut E. Sini masih kosong ya. Jadi kita eh, coba bersama-sama untuk cara menghitungnya seperti apa. Nah, di sini karena tadi TN dan juga SN-nya sudah diketahui di awal, untuk TN-nya itu tadi sudah dihitung ya, 3,33. Ya, bagian ini TN ini 3,33, kemudian untuk SN-nya itu 3,5 ya. Jadi kita cari. Nah, ini kan udah diketahui tadi ya, 3,3 TN-nya, kemudian SN-nya 3,5. Nah, kita ingin mencari tahu nih, ini tuh titiknya kemana sih? Nih, ini titiknya kemana nih? Ini kita masih belum tahu, aduh, yes ya. Titik ini tuh titik berapa tepatnya itu. Nah, caranya kita melakukan substitusi. Substitusi menggunakan ini, apa namanya, fungsi batasan yang mesin A. Kita bisa gunakan fungsi batasan yang mesin A untuk mensubstitusi untuk mencari tahu nilai SN dan juga nilai TN. Nah, pertama, itu kita masukkan fungsi A-nya. Kemudian, nah karena di sini TN-nya sudah diketahui ya tadi ya, TN-nya itu 3,33, jadi tinggal kita masukkan saja 0,5 dikali 3,33 plus 0,75 SN. Nah, SN-nya ini, nah kita ingin mencari tahu nih SN-nya ini berapa gitu. Nah, di sini kita langsung kalikan. Nah, hasilnya itu 1665. 1665 ini pindah ke depan. Nah, ketika dia pindah, maka menjadi minus. Jadi 4 dikurang 1665. Hasilnya itu 2335. Seperti itu. Jadi nanti si 0,75-nya ini itu pindah ke bawah jadi pembagian kayak gitu.
Nah, kenapa yang ini berubah menjadi minus? Karena kan di sini plus ya harusnya, ya. Jadi dia berubahnya menjadi minus. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada tambah ya, ini perkalian lah istilahnya. Jadi dia kalau misalkan pindah jadinya pembagian gitu. Jadi di sini SN sama dengan 2335 dibagi 0,75, hasilnya seperti 3,11. Kita ambil apa namanya dua angka di belakang koma saja ya. 3,11 sebentar buat kelihatan. Oke, nah itu berarti SN-nya sudah ditemukan tuh 3,11. Nah, kemudian kita mencari TN. Sama caranya. Caranya sama, di sini kita masukkan fungsi batasan yang mesin A. Kemudian karena kita mencari TN berarti SN-nya yang kita ketahui kan. SN-nya itu kan tadi 3,5 ya. SN 3,5. Langsung saja ini kita kalikan nih. 0,75 dikali 3,5 itu hasilnya 2625. Jadi nanti 0,5 TN plus 2625 sama dengan 4. Kayak gitu. Nah, hasilnya eh, sama kayak tadi 2625 ini pindah ke depan. Jadi minus ya, jadi minus ya. Jadi 4 dikurangi 2625. Itu hasilnya 1375 seperti itu. Nah, kemudian 0,5-nya ini pindah jadi pembagian lah. Jadi 1375 dibagi 0,5 itu hasilnya 2,75. Nah, jadi diketahui untuk TN-nya itu 2,75. Nah, di sini kita sudah tahu nih, sudah tahu apa namanya titik spesifik atau titik tepatnya itu di mana. Jadi di sini ternyata untuk yang SN ini eh, titik tepatnya di 3,1 nih. Yang apa namanya? Oke, kita langsung sini aja biar lebih jelas ya. Tadi kan kita sudah ketahui ya, titik A itu di bagian sini dia berarti 0,3,5. Kemudian titik B 0,0, titik C itu 3,33,0, kemudian titik D. Nah, karena tadi kita belum ketahui SN-nya berapa dan sudah kita hitung, nah ternyata untuk SN-nya itu ketemu 3,11. Seperti itu, 3,11. Nah, untuk yang titik E itu kan baru kita ketahui SN-nya aja ya. SN 3,5. Kita belum tahu nih TN-nya berapa, pasangannya nih berapa. Jadi karena kita sudah mencari tahu pasangannya itu 2,75, ya udah berarti langsung kita tulis saja 2,75 di sini. Oke, nah, tinggal kita masukkan saja ke fungsi tujuan. Caranya sama dengan kita lihat fungsi tujuannya itu berarti 4. Tapi tadi kan fungsi tujuan ini ya, Z sama dengan 4TN plus 3,2 SN. Kita masukkan aja 4 dikali TN-nya berapa? Di sini TN-nya kita klik saja TN-nya. Kemudian ditambah 3,2 kali SN. Tinggal kita sama dengankan saja. Nah, ini kita tarik ke bawah. Oke, hasil sini. Nah, karena kita ingin mencari nilai keuntungan maksimum, maka kita cari yang paling besar. Nah, di sini yang paling besar itu, oh besar, ini belum kita, jadi titiknya 3,33,1. Yang ini berarti 2,75, 3,5. Oke, seperti ini, guys. Nah, balik lagi karena kita ingin mencari keuntungan maksimum, berarti kita cari nilai yang paling besar. Nah, di sini nilai yang paling besar yaitu di titik D. Nah, titik D itu titik bagian sini nih, nilai paling besar, keuntungan paling besar lah di A, B, C, D. Oh ya, di sini. Jadi, kesimpulannya, keuntungan maksimum adalah 23,2 juta yang dicapai ketika TN itu 3,33 dan SN 3,11. Seperti itu kurang lebih tutorial cara mengolah data menggunakan Excel. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya buat sendiri Excelnya. Jadi setelah saya buat mencoba, saya membuat tutorial eh, langkah-langkahnya lah seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.